Kita hidup di tengah budaya harus kontrol semuanya. Rencana harus sempurna. Hidup harus sesuai skenario. Dan kalau gagal, stres, cemas, bahkan putus asa. Karena kita merasa kehilangan kendali. Padahal, ada satu konsep yang bisa jadi obat jiwa di tengah kekacauan ini. Qadarullah. Dan ini bukan sekadar teori agama. Ini obat. Obat untuk hati yang lelah. Kenapa memahami takdir bisa bikin kamu lebih tenang, bukan lebih pasrah? 3 pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di kepala kamu. Pertama, kenapa ini harus terjadi padaku? Kedua, kalau aku dulu pilih jalan lain, mungkin hidupku beda. Ketiga, apa salahku sampai Sang Pencipta izinkan ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini berat, dan yang bikin makin berat, kita nggak punya jawaban pasti. Tapi justru disinilah konsep qadar jadi penting. Bukan untuk kasih jawaban detail, tapi untuk kasih ketenangan di tengah ketidaktahuan. Pilar pertama dari qadar, Sang Pencipta Maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu apa yang akan terjadi sebelum kita lahir. Tapi ini bukan berarti kita dipaksa. Dia tahu apa yang akan kita pilih. Tapi kita tetap punya kebebasan memilih. Contoh sederhana. Dia tahu kamu akan gagal ujian itu, tapi dia tetap kasih kamu kesempatan belajar. Karena bukan hasilnya yang dia cari, tapi proses yang membentukmu jadi lebih kuat. Jadi, pengetahuannya bukan pemaksaan, tapi kebijaksanaan. Pilar kedua, segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tapi ini sering disalahpahami. Bukan berarti dia suka pada dosa atau penderitaan, tapi dia izinkan karena ada hikmah yang lebih besar. Bisa jadi ujian untuk menguatkan, pelajaran untuk membuka mata, atau pembersihan dosa yang gak kita sadari. Ada ayat yang indah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Artinya, apa yang terasa buruk hari ini bisa jadi jalan menuju yang lebih baik besok. Kita cuma belum lihat gambaran besarnya. Pilar ketiga, dan ini yang paling sering dilupakan. Manusia punya ikhtiar, punya usaha, punya pilihan. Qadar bukan alasan buat pasif. Nabi bersabda, ikutilah takdir dengan usaha. Artinya, takdir sudah diatur. Tapi kamu tetap harus bergerak, karena usahamu adalah bagian dari takdirmu. Contoh, Sang Pencipta sudah atur rezekimu. Tapi kamu tetap harus kerja, karena kerja itu sendiri adalah jalan menuju rezeki yang sudah ditakdirkan. Jadi, jangan jadikan qadar sebagai alasan untuk diam. Jadikan sebagai motivasi untuk terus bergerak dengan tenang. Banyak orang salah paham tentang qadar. Mereka bilang, ini takdir. Jadi nggak usah berusaha. Ini salah besar. Yang benar adalah, ini takdir. Jadi aku percaya, meski jatuh, pasti ada hikmahnya. Qadar itu untuk ketenangan hati, bukan pembenaran kemalasan. Qadar itu pengingat bahwa ada yang lebih besar dari rencana kita. Tapi bukan alasan untuk berhenti merencanakan. Karena rencana kita, usaha kita, doa kita, semuanya adalah bagian dari takdir yang sudah Dia rancang dengan sempurna. Bayangkan, kamu lagi nonton film favorit, kamu tahu akhirnya bahagia. Tapi di tengah jalan, tokohnya dihina, diusir, hampir mati. Kamu tetap tenang nonton kan? Kenapa? Karena kamu tahu, ini cuma proses menuju akhir yang indah. Nah, begitu juga hidup kita. Sang Pencipta tahu akhir cerita kita. Dia tahu endingnya, tapi kita belum tahu. Jadi, percayalah, meski sekarang terasa berat, meski jalan terasa gelap, percaya bahwa ada ending indah yang sedang disiapkan. Kita cuma belum sampai di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan saat rencana gagal? Saat hidup nggak sesuai skenario? Pertama, terima bukan dengan pasrah, tapi dengan lapang dada. Kedua, cari hikmah. Tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketiga, tetap bergerak. Jangan biarkan kegagalan bikin kamu berhenti. Karena kegagalan itu bagian dari proses menuju takdir yang lebih baik. Dan yang paling penting, jangan salahkan diri sendiri terus-menerus. Karena
ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Dan itu nggak apa-apa. Ada satu ayat yang selalu ngingetin aku. Sang Pencipta tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, apapun yang kamu hadapi sekarang, kamu pasti bisa melewatinya. Karena Dia nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuanmu. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan Dia tahu itu. Dia percaya kamu bisa. Makanya Dia kasih ujian ini. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu jadi versi yang lebih kuat. Jadi mulai hari ini, coba ubah pertanyaanmu. Jangan lagi tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Jangan lagi bilang, hidupku hancur karena ini. Tapi bilang, mungkin ini jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan lagi merasa, aku sendirian menghadapi ini. Tapi yakini, Sang Pencipta tahu, Dia ada, dan Dia kasih ini, karena Dia percaya, aku bisa. Perubahan mindset ini sederhana, tapi powerful. Karena ini mengubah cara kita lihat masalah. Qadar bukan berarti hidupmu sudah selesai ditulis tanpa bisa diubah. Tapi berarti, Dia percaya kamu kuat melewati ini. Qadar adalah jaminan bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata punya makna. Setiap kegagalan punya pelajaran. Setiap jatuh punya hikmah. Dan pada akhirnya, semuanya akan jelas. Mungkin nggak sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan lihat ke belakang dan bilang, ternyata ini alasannya. Dan di saat itu, kamu akan bersyukur bahwa semuanya terjadi seperti ini. Jadi, ada 3 hal yang perlu kamu ingat tentang qadar. Pertama, percaya pada kebijaksanaannya. Bukan cuman pada keinginanmu. Karena Dia lihat yang kamu nggak lihat. Kedua, tetap berusaha dengan penuh kesadaran. Qadar bukan alasan untuk diam, tapi motivasi untuk bergerak dengan tenang. Ketiga, belajar ikhlas dengan prosesnya. Karena kadang, proses itu lebih penting dari hasil. Dan yang paling penting, jangan sampai qadar bikin kamu pasif. Tapi, biarlah qadar bikin kamu tenang sambil terus bergerak. Apapun yang kamu hadapi sekarang, kamu nggak sendirian. Dia tahu, Dia lihat, Dia dengar, dan Dia punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jadi, jangan menyerah. Jangan putus asa, teruslah bergerak, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa di balik semua ini ada hikmah yang sedang disiapkan untukmu. Semoga video kali ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita tetap harus berusaha dan percaya bahwa takdir Sang Pencipta jauh lebih baik dari yang kita harapkan.